Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, sambil smoking dulu Mas Bro, biar tidak sepaneng. Kalau santai kan untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Nah, ini adalah skemanya. Sekarang kita langsung aja ke PCB layoutnya ya. Jadi ada 94 missing. Ada 94 jalur kabel yang harus kita hubungkan ya. Nah, sekarang kita menggunakan top copper, kemudian untuk besarnya kita gunakan 40 aja lah ya, biar kelihatan. Tadi berapa itu? 35. Nah, 40. Siap Mas Bro? Oke ya, langsung saya besarkan dulu ini bagian sini. Iyalah, bentar Mas Bro. Nah, ya. Ini bagian fuse dari 220 volt AC ke fuse. Kemudian juga akan menuju resistor sini atau ke MKP ya. Ini biasanya yang berwarna kuning. Tapi kalau di sini berwarna ungu, ungu. Ya, ini juga terhubung pastinya resistornya ke sini. Nah, sini ya. Nah. Kemudian ini jalur yang satunya langsung ke sini biar rapih dulu. Kemudian ini resistornya 1M ya. Dalam rangkaian ini menggunakan 1M Mas Bro. Oke, kemudian nah ke sini ya jalur yang ini. Setelah ke MKP, kemudian menuju ke induktor atau coil, atau istilah kerennya itu EMI filter. Kemudian setelah EMI atau melewati lilitan ini, kemudian menuju ke MKP lagi. Jadi ini ada dua ya, sebelum dan setelahnya. Berarti ini adalah contoh sistem yang bagus Mas Bro. Komplit. Biasanya kan kalau di SMS yang lain hanya sebelumnya aja MKP-nya. Oke. Sekarang ke jalur dioda sini. Setelah MKP yang kedua, kemudian menuju jalur dioda ini ya. Ini diodanya kita hubungkan dulu. Ini tadi yang plus ya. Nah, ini yang jalur ke arah AC nanti. Ini juga yang jalur ke arah AC. Ini yang negatif. 300 voltan lah. Oke. Kemudian kita hubungkan dari sini. Nah, langsung aja ke sini bisa. Kemudian jalur yang satu lagi menembus di sini aja ya. Berarti ini di bawah resistor. Ya. Kemudian kita ke jalur yang positif dulu. Ini positif alfa di sini. Nah, ini akan menuju dioda ini. Misalnya ini ya. Kita buat seperti ini aja Mas Bro. Sini. Ini ya. Sini. Jalur yang positif.
Kemudian masih jalur yang positif ini ya. Kita ke jalur yang positif dulu aja Mas Bro. Nah, ini juga masih jalur positif. Oke. Kemudian ini ada 472 ke sini FR 107. Lah ini diparalelkan. Kemudian masih jalur positif nih ya, positif akan menuju ke ini adalah resistor yang menuju gate MOSFET ya. Karena kemarin banyak yang bilang 860 ya, saya pakai 860 dulu ya. Tapi ini belum saya eksperimen apakah benar itu 860. Tapi nanti untuk di video berikutnya akan saya coba eksperimen dengan resistor yang lain. Pakai 1M pun kayaknya bisa. Kalau misalnya nanti kita mencobanya itu ya usahakan pakai resistor yang tinggi dulu ya, tinggi di atas inilah, biar nanti tidak terjadi sesuatu di MOSFET-nya. Oke, saya pakai ini dulu ya, 860. Kemudian setelah melewati resistor ini akan menuju ke gate. Nah, sini. Kemudian ini akan menuju ke drain. Nah, sini aja ya. Ini menuju drain. Kemudian enaknya yang mana lagi nih? Udah lah ya, untuk jalur positifnya udah dulu. Sekarang kita kembali ke sini nih, bagian elko-nya. Ini CT ya. Ini di seri model CT. Nah, jadi ke sini di seri. Kemudian yang ini adalah negatif. Negatif akan menuju resistor. Sini. Sini dulu. Nah. Kemudian ke jalur negatif dulu ini yang dari sini nih. Dari dioda punya arah. Nah, kemudian pasti akan menuju elko. Nah, sini. Ini nanti jumper ini ya, jumper karena sudah tidak ada jalur lagi. Sekarang kita ke ini dulu, ke bagian PWM. Nah, ini asiknya Mas Bro. Di sini PWM-nya ya. Kalau kalian tuh males memakai TL431, ya ini solusinya memakai pasangan 2 sejoli PNP dan NPN. PNP-nya menggunakan A1015, sedangkan NPN-nya itu menggunakan C1815. Oke. Ini di sini ada 2 buah dioda 4148 ya, di paralel Mas Bro. Saya juga agak bertanya-tanya ini kok di paralel ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti coba misalnya penasaran, dicopot salah satunya ini diodanya. Tapi kita pakai dioda 2 dioda dulu ya. Nah, sekarang ini ke sini. Nah, ini ke sini. Oke. Kemudian dari dioda ini jangan lupa menuju ke resistor yang 10K. Oke. Udah, sekarang bagian transistor Mas Bro. Jadi ini A1015 ya. Silahkan nanti untuk datasheetnya atau pinnya bisa dilihat di Google. Nah, ini ada resistor 2,2K menuju basis. Kemudian satunya menuju emitor.
Nah, ini kita hubungan juga ini ke emitor ya, ini. Kemudian bentar Mas Bro, ini enaknya di mana dulu nih enaknya nih. Ini sini ya. Nah, ini kesini aja. Ya. Atau kayaknya ini nanti di jumper nih ya, di jumper. Nanti dulu aja. Sekarang ke bagian yang lain. Sini aja nih. Bagian atas dulu. Nah, ini. Alhamdulillah, sorry Mas, sorry. Aduh, agak pilek ini saya. Sampean hati-hati juga nanti harus benar-benar bagian transistornya ini ya, bagian transistor maksudnya ini kan PN gitu. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan masalah pinnya nih, basis kolektor emitornya ya. Nah, ini baru ke sini nih. Nah, ini ke sini. Admin ya. Oke. Taruh, rambut utut saya. Kemudian kita ke yang optokopler dulu biar nggak ribet ini. Ini yang ke arah optokopler. Ini juga yang ke arah optokopler Mas Bro. Yang satunya ya. Nah, di sini. Oke. Ini ke bagian sini. Nah, ini zener ya, zenernya coba aja pakai 12 volt, 18 volt, 20 volt lah. Oke. Oh ya, berarti oke, ini ke jalurnya dulu ya, harus merawut nih. Oke. Kemudian sekarang dari trafo dulu ya, Ini pin 1 terhubung dengan jamin. Saya sih menyebutnya jamin aja ya. Karena emang apa ini? Untuk milar yang ini keramik atau milar ya? Ini keramik ya, keramik terhubung ke jalur negatif yang sekunder. Jadi saya menyebutnya jamin aja. Ya. Kemudian yang jalur kedua ini sini aja biar tidak, nah sini. Jadi yang pin kedua dari trafonya ini trafo nih ya, ini trafo terhubung ke 4148 dioda. Kemudian ini juga akan menuju ke optokopler nanti. Nah, ini resistornya juga menuju ke optokopler.
ya. Nah, kemudian sekarang dari jamin nih, jamin akan melewati resistor. Di bawah resistor menuju resistor lagi yang 560 ohm. Kemudian ini akan melewati jalur bawah resistor yang ini menuju zener, ya. Oke. Nah, sedangkan dari sini saja, muter lagi. Nah, ikuti jalur yang ini, kemudian ke sini Mas Bro, sini ya. Nah, aku menuju kolektor. Oke. Nah, ini nanti yang di jumper ini ya, ini di jumper, dua jalur ini di jumper. Kemudian ini kita hubungkan dulu sini. Nah, kemudian kita menuju ke apa nih? Ke pin yang ketiga nih. Pin ketiga akan menuju Milar 473 ya. Nah, sini aja. Nah, dulu sini menuju 473 nih. Kemudian yang pin keempat akan menuju drain. Nah, ini untuk jalur yang primer ini ya. Nanti di sini yang akan menginduksi pertama kali kemungkinan. Oke. Kemudian yang pin kelima ini ke sini. Jalur positif jelas. Oh ya betul. Sini aja ya. Nah, pin yang 5 dan yang pin keempat ini sama-sama nanti yang akan menginduksi pertama kali ini primer ya. Kenapa primer? Udah pasti ini karena ini terhubung dengan jalur sebelah sini nih. Jalur utama primer ya. Jadi nanti yang menginduksi pertama kali ini. Oke. Yang primer kayaknya sudah dulu. Ini jangan lupa ini kita hubungkan juga ini. Nah ini yang sering lupa juga ini ya. Ini menuju ke yang primer AC sini. Ya. Sekarang bagian sekunder Mas Bro. Ya. Atau yang ini jumpernya kita hubungkan dulu nih, ini jumper ya, nanti dari sini. Nanti aja lah jumpernya terakhir. Sekarang ke bagian primer ya. Bagian sekunder. Kita ke jalur positif dulu. Nah, ini jalur positif ini ya, ini kita hubungkan. Jadi yang sekunder itu ada 2 output. Ini tapi ada 4 pin, kita gabungkan ini. Nah, yang primer ini kita gabungkan dulu. Nah, ini kan primer ya. Primer nanti akan menuju. Nah, ini kita gabungkan dulu juga. Ini menggunakan dioda penyearah switching.
biasanya menggunakan MBR ya, tapi sekarang menggunakan pada rangkaian ini menggunakan FCH 30A08 06 dim 06 30A06 ini digabung. Ini sebenarnya kalau outputnya bukan CT ya, jadi ini sebenarnya kalau model penyiaran seperti ini tipe CT, tapi karena output dari trafonya itu bukan tipe CT, jadi ini digabung. Oke, sekarang kita hubungkan dengan sini ya. Nah ini kita hubungkan dengan sini. Ini jalur, maksudnya bukan positif sih, tapi jalur output yang masih AC, kemudian nanti hasilnya di sini akan positif nih. Nah, ini hasilnya adalah positif sini. Oke. Sekarang ke jalur positif masih. Ini alkohol-alkoholnya kita hubungkan dulu apa ya? Ini aja dulu. Sekarang ke jalur sekunder dulu mas bro. Sekunder yang negatif ya. Ini negatif, maka akan terhubung dengan Caimin. Nah, atau kita sekarang bisa ke bagian TL431 dan kemudian pin 1 menuju resistor yang 360. Resistornya kita hubungkan dulu. Nah ini untuk resistornya juga agak aneh sebenarnya ya. Ini kan ada 2 buah resistor ya. Ini di seri sebenarnya, ini di seri, nggak ada resistor nih. Iya. Nah, ini terhubung dengan sini. Ini pin 1 ya, TL431 terhubung dengan min. Kemudian ini yang plus terhubung dengan resistor. Nah sekarang yang ini bisa mutar ke sini nih. Nah seperti ini boleh. Kemudian ini nanti terhubung dengan jalur positif nih. Ini menuju induktor. Nah sini. Oke. Ini dihubungkan dulu bisa ini resistornya. Kemudian ini terhubung dengan resistor 390. Kemudian bentar. Ini biar tidak nabrak nanti kita potong dulu karena masih ada jalur yang terhubung ya. Ini positif. Nah, ini bisa lewat sini.
ke output negatif. Nah ini yang positif ya, sini. Kemudian ini ke jalur ini ke positif. Nah sini. Nah ini bagian induktor Mas Bro. Nah ini yang negatif pasti terhubung dengan bagian apa ini? TL 431. Oke. Sekarang ke elko yang lain, yang sekunder. Ini kita hubungkan dulu. Elko positif ini ya. Ini negatif. Ini juga negatif, makanya saya namakan check ground. Nah ini jalur positif. Sekarang tinggal, tadi jumpernya belum ya, jumpernya sebenarnya tidak di jumper, masih ada jalur ini, masih ada jalur Mas Bro. Sini bisa. Nah sekarang yang di jumper ini sudah tidak ada jalur lagi, berarti harus jumper ke sini aja ya, sini ya. Nah sekarang sudah selesai semua Mas Bro, sudah selesai. Sekarang tinggal kita lihat visualisernya. Oke Mas Bro, jadi visualisernya seperti ini nih ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, kita copot. Tuh ya. Kita pasang lagi. Mas Bro, jadi ini adalah skema, kalau menurut saya sih HB ya, sudah HB hybrid karena ampernya cukup besar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.